Iran tetap tak terkalahkan meski ada berbagai upaya penaklukan oleh negara adik kuasa dunia. Berkat letak geografisnya yang strategis, kemampuan pertahanan yang kuat, dan strategi perang proksi yang berpengaruh, dipadukan dengan teknologi militer yang canggih, Iran telah menjadi pemain penting di panggung dunia selama berabad-abad. Karena posisi kritisnya yang membentang di antara Eropa, Asia, dan Afrika, hamparan teritorial negara saat ini telah ada selama sekitar 500 tahun, menjadikannya target konstan bagi kekuatan global utama yang berusaha mengeksploitasi lokasi strategis dan kekayaannya dalam sumber daya alam, terutama minyak dan gas. Secara geografis, Iran diuntungkan oleh penghalang pelindung yang disediakan oleh pegunungan Zagros dan Alborz, serta kendalinya atas selat-selat vital seperti Selat Hormuz dan garis pantainya yang luas yang mencakup akses ke 3 lautan. Lebih jauh lagi, gurunnya yang keras berfungsi sebagai pencegah alami terhadap invasi. Secara historis, kekuatan Iran telah dicontohkan melalui kemampuannya untuk mengusir invasi sebagaimana dibuktikan selama perang Iran-Irak, di mana ia menggagalkan ambisi Irak meskipun tetangga-tetangga regionalnya khawatir tentang penyeberangan pengaruh revolusi Iran. Secara internasional, Iran telah berubah dari negara yang bersahabat dengan Israel dan Amerika menjadi musuh setelah revolusi Islam pada tahun 1979. Sejak saat itu, Iran telah mengadopsi kebijakan luar negeri yang mendukung pasukan proksi yang menentang Israel dan pengaruh Barat. Meningkatnya pengaruh dan menciptakan ketidakpastian di kawasan tersebut. Manuver geopolitik ini bersama dengan kemampuan militer canggih seperti teknologi, rudal, pesawat nirawak yang canggih, telah menghalangi calon agresor. Saat ini, posisi Iran yang tidak pasti dalam urusan global terus diperkuat oleh dukungan tidak resmi dari Rusia dan Cina yang mempersulit perhitungan untuk konfrontasi langsung dengan dunia Barat. Inilah Iran, salah satu peradaban tertua di dunia. Iran telah hadir di peta dunia dengan batas ini selama 500 tahun, dan hampir tidak ada negara adik kuasa dunia yang tidak pernah berkonflik dengan Iran, baik itu Romawi, Arab, atau Mongol, baik itu Turki, Rusia, atau Inggris. Setiap negara adik kuasa telah mencoba menaklukkan Iran dan alasan utamanya adalah karena Iran berada di persimpangan dunia. Iran adalah satu-satunya negara yang terletak di ketiga benua, Eropa, Afrika, dan Asia. Iran saat ini berbatasan dengan 7 negara di sisi timur, berbatasan dengan Pakistan, Afghanistan, dan Turkmenistan, dan di sisi barat berbatasan dengan Irak, Turki, Armenia, dan Azerbaijan. Selain itu, Irak juga memiliki akses ke 3 laut di utara, ada Laut Kaspia, Teluk Persia, dan Teluk Oman di selatan. Di sisi lain, Iran terdapat pula titik paling penting dan berbahaya di dunia yang disebut Selat Hormuz. 20% pasokan minyak dan gas dunia melewati titik ini. 7 pulau di dekat Selat Hormuz ini juga berada di bawah kendali Iran sejak 1970, meskipun sebelumnya berada di bawah kendali Uni Emirat Arab. Demikian pula di Laut Kaspia, Pulau Hari Asura ini berada di bawah kendali Iran. Selama 40 tahun terakhir, Iran telah berada di bawah kendali dunia Barat. Ini memang menyusahkan, tetapi apa alasannya meskipun memiliki tentara dan ekonomi yang kuat? Hingga kini tidak ada negara barat yang mampu menyerang dan merebut Iran. Semua negara tahu bahwa menyerang Iran secara langsung adalah tindakan yang sangat berbahaya. Selain banyak alasan lainnya, geografi Iran juga berperan besar dalam membuatnya tak terkalahkan. Kita akan melihat bagaimana sejarah Iran, geografinya, dan perang proksinya telah membuatnya begitu kuat. Pertama-tama, mari kita pahami geografi Iran. Ada pegunungan Zagros di sisi selatan dan barat Iran. Pegunungan ini yang membentang dari garis pantai Iran hingga Irak dan di atas Turki, memberikan perlindungan alam yang luar biasa bagi Iran. Seluruh wilayah ini sangat berbatu dan sangat sulit untuk dilintasi. Iran memiliki keuntungan besar atas pegunungan ini, sehingga ketika Irak menyerang Iran pada tahun 1980, rencananya adalah untuk merebut Kazinachi di sini terlebih dahulu, dan kemudian dari sini Iran akan menyerang. Revolusi Iran dengan merebut sisa-sisa kota Irak karena semua negara Arab takut efek revolusi Iran akan menyebar ke seluruh Arab. Tetapi tentara Irak hanya dapat mencapai
Kazakhstan dalam 2 tahun. Mereka berusaha sangat keras untuk mereka mampu merebut Iran dengan melintasi pegunungan Zagros. Tapi mereka tidak berhasil dan kemudian petualangan itu mendorong pasukan Irak kembali dan masuk jauh ke Irak. Tetapi di sini Iran juga menghadapi masalah bahwa tentara Irak dapat dengan mudah melarikan diri dari kota-kotanya. Sementara pasokan diterima menjadi sangat sulit untuk mengirimkan pasokan ke tentara Iran karena semua depot dan kota-kota utama Iran berada di sisi lain pegunungan Zagros. Itulah sebabnya setelah 8 tahun perang ini berakhir tanpa hasil apapun dan perbatasan kedua negara ditutup. Tidak ada perubahan sedikit pun. Demikian pula di sisi utara Iran terdapat pegunungan Alborz di sepanjang Laut Kaspia yang memberikan perlindungan dari sisi utara ini. Dan pegunungan ini tidak hanya memberikan perlindungan alami bagi Iran, tetapi juga menyediakan banyak sumber daya. Pegunungan ini kaya akan uranium, perak, emas, dan seng. Iran memiliki cadangan seng terbesar di dunia. Demikian pula abad ke-20 meningkatkan geografi Iran ketika cadangan minyak dan gas yang sangat besar ditemukan di dekat Teluk Persia. Saat ini Iran memiliki 10% cadangan minyak dan 15% gas alam. Hal lain yang memberikan perlindungan bagi Iran adalah garis pantainya yang panjangnya 2.500 km yang terbagi antara dua lautan. Bandar Abbas adalah pelabuhan laut terbesar di dunia milik Iran. Titik Chok yang sangat besar hanya berjarak 70 km dari Selat Hormuz, dan saat ini titik-titik ini juga merupakan daya ungkit geopolitik terbesar Iran. Jika Iran memblokir titik ini melalui angkatan lautnya, maka ekonomi seluruh dunia akan runtuh karena 15 juta barel minyak dunia akan habis. Namun pasokan energi melewati sini dan mengalir ke Asia dan Eropa. Sekarang, jika kita berasumsi bahwa seseorang melintasi garis pantai ini dan dua pegunungan ini dan masuk ke Iran, maka penghalang terbesar kedua di sini adalah gurun Daste, Lut, dan Kafi. Gurun Lut. Gurun ini disebut sebagai tempat terpanas di bumi karena suhu 70 derajat tercatat di sini pada tahun 2005. Hampir mustahil untuk membuat Iran sekuat ini. Tetapi pada saat ini, hal kedua yang membuat Iran begitu kuat adalah strategi geopolitiknya. Jika kita melihat demografi Iran, 95 orang adalah Muslim Syiah, 62 orang di Iran adalah orang Persia, 16 orang adalah Arya, dan 10 orang adalah Kurdi, dan 12 sisanya adalah Baloch, Arab Lur, dan Turki. Sekarang, Iran sebelum revolusi Syiah tahun 1979, negara itu adalah negara liberal dan Amerika juga memiliki pengaruh yang sangat kuat dalam kelompok ini. Bahkan pada saat itu, Amerika biasa memasuk jet militer ke Iran, tetapi kemudian setelah kedatangan Imam Khomeini, semua dinamika di sini berubah. Anda akan terkejut mengetahui hal ini, bahwa sebelum tahun 1979, Iran dan Israel mempunyai hubungan yang sangat baik satu sama lain. Bahkan Iran merupakan negara berpenduduk mayoritas Muslim terbesar kedua yang menerima Israel pada tahun 1948. Namun begitu, setelah Imam Khomeini datang, beliau bersuara lantang mendukung Palestina dan mengumumkan bahwa mulai sekarang Israel adalah musuh nomor satu Iran. Peristiwa ini mengakhiri semua hubungan diplomatik dengan Israel. Semua penerbangan ke Israel dibatalkan dan kedutaan besar di Israel di Teheran diubah menjadi kedutaan besar Palestina. Hasil pertama dari peristiwa ini adalah Israel bersamaan dengan ini. Hubungan Iran dengan Amerika juga mulai memburuk. Tetapi kemerosotan hubungan ini tidak hanya meluas ke Israel dan Amerika, tapi semua negara Arab di sekitar Iran juga menjadi waspada setelah revolusi Syiah. Mereka sangat takut bahwa ide Iran mungkin mencapai negara-negara Arab dan sebagai hasilnya kerajaan mereka mungkin menderita banyak kerusakan karena semua negara Arab ini memiliki kerajaan. Pada tahun 1980, semua negara Arab ini bersama-sama membantu Saddam Hussein untuk melarikan diri dari Iran. Tetapi disinilah Iran juga memahami bahwa jika ingin bertahan hidup, maka ia harus menyebarkan ide-idenya ke negara-negara lain. Karena antara ia dan musuh terbesarnya, Israel, adalah semua negara Arab ini yang mereka sangat menentangnya. Itulah sebabnya ia harus melakukan sesuatu sehingga meskipun jauh dari Israel, ia dapat mengancamnya, dan disinilah Iran mulai mendukung semua kelompok seperti itu yang anti-Israel atau anti-Zionis, seperti Hamas di Palestina, Hizbullah di Lebanon, Brigade Fatum di Suriah, Al-Badr di Irak, dan Houthi di Yaman. Seluruh jaringan ini
disebut akses perlawanan, dan melalui jaringan ini Iran juga menekan Israel dan bahkan negara-negara Arab untuk berhenti mengambil tindakan apapun terhadap Iran. Ketika Israel mulai mengebom jalur Gaza, kemudian Hizbullah dari Lebanon menembakkan rudal ke Israel, dan di sini pasukan Yaman mulai menargetkan kapal-kapal Israel dan Amerika yang melewati Laut Merah dengan pesawat tanpa awak. Strategi perang proksi telah membuatnya cukup berbahaya. Sekarang setelah kita berbicara tentang strategi perang, sangat penting untuk menyebutkan teknologi pesawat tanpa awak Iran. Menurut laporan Komando Pusat Amerika tahun 2022, Iran memiliki rudal balistik terbanyak dan tercanggih di seluruh Timur Tengah. Semua rudal Iran dapat mengenai target hingga sejauh 2000 km. Singkatnya, jika kita melihat di geografi Iran, strategi proksi dan teknologinya pesawat nirawaknya, terlepas dari kenyataan bahwa Iran berada di bawah sanksi dari dunia barat dan ekonominya sangat kecil secara resmi, Iran menonjol sebagai negara dengan banyak ketidakpastian tentang potensinya, baik itu program nuklirnya, pendanaan jaringan proksi atau teknologi rudalnya. Ada banyak area abu-abu tentang Iran yang menyebabkan negara-negara barat enggan menyerangnya secara langsung. Jika kita melihat satu hal ini saja, dua titik utama dunia, Selat Hormuz dan Bab el-Mandeb, berada dalam jangkauan target Iran, maka hal ini memberinya pengaruh yang sangat kuat. Dan sekarang, bahkan Rusia dan Cina secara tidak resmi mendukung Iran.